Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Ramadan, saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Politik di Universitas Paramadina. Kali ini saya akan memaparkan presentasi guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Politik di Era Digital yang dimumpuni oleh dosen kami yaitu Bapak Wahyu Tama. Berikut dari presentasi saya. Kali ini saya akan membahas tentang teori semiotika dan civic knowledge and audiovisual learning. Yang pertama ada definisi dari teori semiotika sendiri. Semiotika adalah segala kegiatan perilaku atau proses yang melibatkan tanda-tanda. Tanda seringkali dikomunikasikan melalui bahasa lisan tetapi juga melalui gerak tubuh atau bentuk lainnya, misal melalui seni, musik, patung, gambar, simbol. Semiotika kontemporer merupakan salah satu cabang ilmu yang umumnya mempelajari pembuatan makna baik dikomunikasikan atau tidak dan berbagai jenis pengetahuan yang terkait. Sedangkan menurut Stephen W. Littlejohn dalam bukunya yang berjudul Theories of Human Communication mendefinisikan semiotika adalah teori yang mempelajari tanda-tanda dan sistem tanda yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Littlejohn juga berpendapat bahwa semiotika juga ditempatkan sebagai fondasi penting dalam teori komunikasi karena hampir proses komunikasi menggunakan simbol. Menurut bahwa tanda itu sendiri memiliki dua unsur yaitu penanda signifier atau penanda atau signified. Selanjutnya ada tanda itu kayak dari verbal, yaitu dari kata, bahasa, dan kalimat, dan non-verbal berupa gambar, warna, gestur, simbol, visual. Dalam konteks komunikasi massa dan media, Morrison mengungkapkan bahwa semiotika digunakan untuk mengungkapkan makna, ideologi, dan pesan tersirat menggunakan yang digunakan dalam komunikasi politik. Konsep-konsep dasar dari semiotika. Yang pertama ada tanda, kode, makna. Menurut Saussure, tanda atau sign ini terbagi menjadi tiga komponen, yaitu tanda atau sign, penanda, signifier, atau petanda, yaitu signified, yang mencakup aspek mental bahasa, yakni gambaran mental, pikiran, dan konsep. Sedangkan kode, menurut Barthes, kode dalam semiotika ini memiliki 5 macam, yaitu hermeneutik, sematik, simbolik, narasi, atau kode natural. Selanjutnya ada makna. Membahas mengenai makna terdapat dua macam, yakni makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna sebenarnya yang mencakup hal-hal yang ditunjuk oleh kata-kata atau hubungan secara eksplisit antara tanda dengan referensi yang ada. Berikut di sini ada penjelasan dari macam-macam semiotika, ada sematik, sintaksis, dan pragmatik. Sematik adalah hubungan antara tanda dan hal yang terlihat secara jelas. Sematik dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu sematik deskriptif, sematik generatif, dan sematik gramatikal. Salah satu contoh dari kategori sematik ini adalah penggunaan kita bisa dan dapat yang mengartikan seseorang memiliki kemampuan pada sesuatu yang dilaluinya. Sintaksis adalah hubungan antara sifat formal dari sebuah tanda dan simbol yang berkaitan dengan tata cara pembentukan frasa dan kalimat. Menurut Hasan Alwi, seorang ahli bahasa dari Indonesia, 4 kategori dari sintaksis yang menjadi pilar utamanya adalah verbal, kata kerja, nomina, kata benda, dan adjektiva, kata sifat, dan adverbia, kata keterangan, yang seringkali juga dilengkapi dengan penggunaan serta konjungsi kata sambung. Salah satu contohnya, mengajak Dinda untuk makan malam bersama di rumah. Pada kesempatan kali ini saya memberikan contoh kasus seperti yang terjadi 3 bulan lalu, yaitu gelombang demonstrasi di bulan Agustus sampai Oktober 2025 dengan simbol-simbolnya. Seperti yang terlihat di sisi sebelah kanan dari slide ini, ada lambang atau bendera yang digunakan pada saat aksi demo kemarin, yaitu menggunakan lambang atau simbol Indonesia gelap, di mana di tengah-tengah bendera tersebut terdapat burung Garuda dan
bertuliskan caption Indonesia Gelap atau bertagar Indonesia Gelap. Tagar dan laman digital Indonesia Gelap. Terus di sini ada jenisnya itu termasuk simbol. Maknanya adalah tagar seperti Indonesia Gelap atau nama-nama lain menjadi simbol ketidakpuasan rakyat terhadap situasi ekonomi dan pemerintah yang dinilai tidak adil. Tagar bukan sekedar label, tetapi sarana simbolik untuk mengkonstruksikan narasi politik dan identitas kolektif protesnya masyarakat. Sejak akhir Agustus 2025, Indonesia mengalami gelombang demonstrasi besar di berbagai kota, terutama di Jakarta, menolak sejumlah kebijakan pemerintah dan tunjangan besar bagi anggota DPR yang dianggap tidak pro rakyat. Aksi ini kemudian meluas menjadi gerakan protes terhadap kondisi ekonomi, kebijakan politik, serta cara negara menangani aspirasi rakyat. Demonstrasi tidak hanya memicu kerumunan di jalanan, tetapi juga menghasilkan macam-macam tanda dan simbol yang menjadi pusat komunikasi politik rakyat terhadap kekuasaan. Di sini juga ada contoh jenis ikon. Maknanya adalah foto atau video aksi massa di depan DPR, pengrusakan fasilitas publik, atau bentrokan dengan aparat menjadi ikon karena menyerupai realitas kejadian secara langsung. Visual ini menampilkan kondisi lapangan kepada publik yang jauh dari lokasi aksi. Dalam konsep semiotika ikonik, gambar menunjukkan realitas peristiwa konkret yang terjadi pada saat itu. Lalu ada bendera, poster, dan grafis. Jenisnya adalah simbol atau indeks. Makna, bendera dan poster yang dibawa demonstran bisa mengandung simbol nasionalisme, protes terhadap ketidakadilan, atau permintaan informasi. Tulisan pada spanduk seperti tolak tunjangan besar DPR, adili koruptor, menjadi tanda indeksikal yang menunjukkan hubungan langsung antara aspirasi rakyat dan target kritiknya, yaitu DPR atau pemerintah. Indeks menunjukkan kaitan sebab akibat antara simbol itu dan kondisi politik yang dihadapi atau kebijakan pemerintah yang dianggap boros oleh rakyat. Kemudian ada perwarnaan dan elemen visual di media sosial, jenis simbol atau ikon. Makna dari warnanya itu hitam atau gelap sebagai simbol krisis, dan gambar grafis yang dipakai dalam unggahan media sosial menjadi simbol tentang kesuraman situasi politik atau ekonomi. Dan besar kemungkinan ini dipakai untuk mengunggah emosi dan solidaritas kolektif. Ini adalah bagian dari komunikasi politik digital yang memanfaatkan estetika visual untuk mengartikulasikan tuntutan. Kesimpulannya adalah kasus demonstrasi di Indonesia antara Agustus hingga Oktober 2025 adalah contoh nyata bagaimana teori semiotika dapat diterapkan dalam analisis komunikasi politik. Aksi massa yang tampak sebagai kejadian sosial biasa sebenarnya kaya akan tanda dan simbol yang mengandung pesan politik yang kuat yang dapat diurai sebagai berikut, seperti ikon fotonya menyerupai realitas demonstrasi, indeks spanduk tulisan yang menunjukkan aspirasi langsung, simbol seperti hashtag, warna visual, poster yang dibangun oleh konsensus sosial. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan civic knowledge and audiovisual learning. Pendahuluan negara demokrasi mewajibkan warga negaranya untuk berpartisipasi dalam politik. Untuk dapat berpartisipasi yang benar, setiap orang harus memiliki informasi yang memadai. Misalnya pada saat kampanye Pilpres tidak sekedar ikut-ikutan, tetapi sejauh mana warga negara harus memantau isu politik yang sedang panas. Apakah mereka harus membaca koran tiap hari untuk itu? Apakah mereka harus paham suatu isu dari A sampai Z? Padahal pada demokrasi modern yang dibutuhkan warga negara adalah memantau isunya saja, bukan detail-detail seperti siapa yang mengambil keputusan. Dan tiga cara dalam memproses informasi politik, yaitu ada skema, kognitif shortcut, dan emosi. Yang pertama, dalam psikologi, skema adalah kerangka mental atau struktur kognitif yang mengatur informasi tentang topik tertentu seperti orang, objek, situasi, dan peristiwa. Kerangka kerja ini dibangun dari pengalaman dan membantu individu menafsirkan informasi baru, mengatur pengetahuan, dan membimbing perilaku bertindak sebagai jalan pintas mental yang menyederhanakan pemahaman dan memungkinkan pemikiran otomatis. Kemudian ada kognitif shortcut. Untuk memudahkan otak berpikir, shortcut atau jalan pintas sering digunakan daripada berpikir sendiri. Orang kadang menggunakan penilaian para tokoh politik dalam keputusannya untuk memilih seorang kandidat. Selanjutnya ada emotion. Riset di
biologi menunjukkan reaksi emosional terhadap suatu visual image diproses sangat cepat di otak. Otak menyimpan impresi atau kesan umum daripada sebuah detail. Kesan umum tersebutlah yang menghasilkan cut reasoning yang kerap dijadikan alasan orang memilih sesuatu. Oke, di sini ada kemudahan penggunaan dan pengaruh lingkungan. Yang pertama, selain keunggulan biologis, terdapat alasan praktis yang membuat televisi menjadi media menarik untuk belajar politik. Televisi adalah bentuk berita yang paling populer dan dipercaya publik. Orang menganggap televisi sebagai cara termudah, tercepat, dan paling menyenangkan untuk tetap mendapat informasi politik. Itu menurut Grab dan Kamhawi pada tahun 2004. Kemudian pengaruh lingkungan, sumber informasi yang digunakan warga untuk membuat penilaian politik meliputi pengalaman pribadi atau pengalaman tidak langsung, latar belakang sosial ekonomi, pendidikan keluarga, identifikasi partai, ideologi politik, norma sosial, dan kelompok kesadaran terhadap opini publik, serta media berita yang kemungkinan memiliki pengaruh yang paling besar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat studi kasus mengenai kampanye kemenangan Prabowo Gibran, di mana bisa kita lihat visual dan bionya itu cukup meyakinkan secara psikolog masyarakat di Indonesia menjadi lebih mudah diingat. Pertama kalau kita lihat dan ingat film Up, di situ ada Rachel sebagai tokoh utama dan di sini mirip Pak Prabowo mirip sama tokoh yang ada di film Up itu. Terus menggunakan audio yang mudah diingat dengan lagu Oke Gas, di mana juga saat ini tren musik di TikTok itu mudah mudah untuk FYP. Jadinya dengan video-video pendek yang ada di sosial media membuat mudah diingat. Ada beberapa contoh yang saya tampilkan di sini seperti ini. Ini Oke, sekian. Berikut kesimpulannya, setiap warga negara diharapkan untuk dapat berpartisipasi politik. Untuk itu mereka perlu dibekali pengetahuan yang memadai. Di tengah gempuran informasi yang banyak dan beragam, otak memiliki attention span yang terbatas, khususnya untuk memproses informasi politik yang kurang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi membuat efektivitas print media menurun dan TV dan internet yang menyajikan informasi secara audiovisual menjadi jauh lebih efektif. Media berita memegang peran penting dalam menentukan bagaimana peristiwa politik disajikan secara visual, maka hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap seorang. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.